semua ruang praktek ada berapa sekarang, termasuk tadi anak-anak yang tadi. Parah kan nanti saya suruh main Pak, yang punya bagi label ini Pak, Ismail ada pagi sama Tadi saya bilang di sini mah cocoknya buka juga tuh boga, jurusan boganya buka. Kemarin tuh diapresiasi sama Bu Ratu Kepala Dinas PPK UKM. Rotinya Pak kita. Rotinya kemarin. Jadi kebetulan Pak Ismail itu kan baru minggu ini tuh kan tadinya Pak Murtias. Oh iya. Kan boganya bagus Pak. Ada program istilahnya yang makan gratis sekolah udah siap. Siap. Melayani juga. Harus gitu. Nanti ibu bisa studi banding ke kalau bukan ya SMK Pelajaran Seleksi. Nanti saya Nanti kita jadwalkan optimalisasi kelas ya. Di 2020 kan kita punya kelas itu kondisi 27. Kelas teori itu hanya 22, tapi ruang praktiknya juga ada 22. Ruang praktik kan ada 24 termasuk dapur segala 24. Jadi makanya targetnya di 2027 itu harus 46 rombel dengan catatan untuk optimalisasi dengan catatan dalam 45 agar lab kita juga bisa dimaksimalin dengan swasta. Nah akhirnya keputusan SMK 27 kita nambah rombel Bu, makanya rombelnya 27 sekarang 42 dari 36. Gitu. Dari ya targetnya 45 ya targetnya 40. Nah kemarin cuma mampunya 42. Nah itu kan juga belum juga dipotong sama anak-anak yang PKL. Ini apalagi di sini misalnya punya kelas teorinya 27 ya 27 teori, ruang prakteknya udah 15. Harusnya bisa tambah 15 rombel lagi bisa. Kalau misalnya namanya kelasnya saya baru 1 berarti masih bisa ya. Nanti kan belum jadi guru tuh gak berubah tuh, kita gak punya sih karena dia yang paham tuh yang punya dialognya. sama dalam koordinator biasa Kalau swasta mah Bu, ya kalau kita lihat di MM itu Pak, SMK Mitra Industri 2 bukan kan Mitra Industri 1 bukan ini Pak. Terusnya harus ada ya, tata usaha kan di kurikulum biasa itu kan kelas semester 1 itu bikin rok sama bikin kemeja. Kelas 2 atau kelas 2 kelas 11-nya bikin baju kerja. Kelas 3-nya bikin gaun. Bikin. Berbeda. sudah mulai sama Gus Durjan kan. Kurikulum mereka kan kalau saya setuju kalau mereka itu kan ada harapan SMK. Ada yang jadi saya kita setuju mereka SMK sebenarnya kurikulumnya ada SMK merdeka. Luasan. Apa-apa vitamin itu kan jadi mau nggak mau kan mau bilang jadi bisa bisa ada tapi itu kalau istilah tak wajib janganlah di level itu jangan apa-apa capek bayarnya lagi nih ya gimana nanti saya di mana di sini Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu Erni, Mawati MPD, selamat datang di podcast YPIP Terima kasih, Cakung. Bu. Lalu ada Pak Dr. Andes Haji Ismail, selamat datang selaku pengawas SMK ya YPIP Cakung. Ya, di sini kami kehadiran tamu-tamu spesial nih yang Masya Allah hari ini kita ada kegiatan ya Bu ya, yaitu adalah terkait verifikasi pembukaan konsentrasi. konsentrasi Betul nih. Ngomong-ngomong Bu Erni dan Pak Ismail, sekarang kesibukannya apa nih Bapak dan Ibu nih? Monggo, Ibu dulu atau Bapak dulu? Baik, terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya bisa datang ke YPIP Cakung. Ini pertama kalinya nih masuk ke YPIP Cakung dalam rangka verifikasi, visitasi, pembukaan konsentrasi baru ya, bisnis digital ya. Bisnis digital. Kalau tadi ditanya sekarang aktivitasnya, memang kami tuh bidang SMK lagi sibuk-sibuknya. Akhir tahun, kemudian juga akan kita minggu depan akan ada kegiatan pameran produk SMK, launching produk SMK, dan juga sekalian MOU, rencananya itu 300 industri yang bersama. Nah, saat ini alhamdulillah ini dapat kesempatan, ada waktu ya, waktu kita ke YPIP Cakung untuk verifikasi. Kalau tadi udah muter-muter, ngobrol-ngobrol, dirasakan sih fasilitasnya di sini sudah cukup memadai ya, sudah memadai untuk buka jurusan bisnis digital. Bahkan kalau bisa sih buka jurusan yang lain lagi, Jadi sampaikan dengan Ibu kemarin sendiri ya. Kuliner atau ada lagi tuh misalnya social care ya, caregiver. Itu juga kan untuk keperawatan itu juga bagus juga. Jadi monggo nanti kalau untuk pengembangan, apalagi di sini kan kalau dilihat dari lingkungannya, aksesibilitasnya mudah, lingkungannya juga termasuk lingkungan yang padat penduduk, berarti kan bisa jadi pilihan ya buat siswa-siswa calon SMK next nanti ya di tahun yang akan datang. Siap. Baik, kalau menurut Bapak nih sebagai pengawas kami, bagaimana Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara faktual, SMK IP yang di Cakung ini sudah di atas memadai ya, Bu. Di atas rata-rata ya. Baik dari segi peralatan, SDM dan sebagainya. Cuma saya mohon maaf ya Bu ya, karena tugas kepengawasan saya seperti Bu Eni yang ketahui juga. Alhamdulillah saya sekarang mendapat 180 SMK. Keren ya Pak ya? Iya. Di timur 100, Jakarta Utara 140, Ya. Jakarta Utara 2 ya 40. Terus ditambah Pulau Seribu. Ya terkadang itu tadi. Ya benar-benar ya, Bu benar-benar Pak ya, Ismail, Masya Allah. bisa atur waktu. Atur waktunya ya. Itu kira-kira, tapi secara ini sudah keren SMK itu. Boleh bisa mengglobal ya Bu ya, menasional dulu, baru itu mendunia. Kita berani kok, kita berani jamin ya, saya berani jamin karena dari SDM, dari peralatan dan sebagainya, seperti Bu Erni katakan tadi, buka konsentrasi baru. Iya, kuliner. Caregiver, udah bagus. Itu, terima kasih. Iya. Baik, Bu Erni di sini kan Bu Erni sebagai banyak ya jabatannya, dalam arti di sini pasti banyak pengalaman yang udah Bu Erni keliling-keliling gitu, dari LTKC kelembagaan dan sumber belajar bidang SMK ya, subkelompok juga pelatihan dan kursus. Jadi menurut Bu Erni mungkin ada saran apa sih yang harus dibangun atau ditambahkan dari YPIP ini biar tambah viral gitu, tambah viral ya, supaya kepercayaan masyarakat semakin tinggi, muridnya juga semakin banyak gitu ya. Menurut Bu Erni mungkin sarannya? Ya, oke, terima kasih Bu Rini. Ya, kalau saran ya, kalau mau banyak, kualitasnya juga istilahnya biar masyarakat paham banyak gitu di sekitar, apalagi sebenarnya kan pasarnya udah cakep ya. Promosi ini kan kita ada medsos, ada anak-anak punya medsos, semua punya medsos yang ada terus itu di-upload terus, jangan berhenti. Kemudian pastikan anak-anak SMK kita itu segala kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah kita di-upload mereka punya, karena medsos anak-anak itu suatu hari juga akan bermanfaat buat mereka sendiri.
di saat mereka nanti mau bekerja dan yang punya kerja atau istilahnya manajer itu akan mengecek medsosnya kan, dilihat aktivitas medsosnya anak-anak tersebut apa yang ada di sana, atau misalnya apakah medsos anak-anak itu di private atau tidak. Kalau di private biasanya otomatis nggak diterima kerja. Nah tapi kalau misalnya tidak di private, begitu dibuka aktivitas positif yang ada di sekolah, kan otomatis itu jadi track record anak-anak kita juga ya, buat ya industri bahwa anak tersebut aktif. Ya, jadi keaktifan semua kegiatan anak-anak yang bersifat aktif, apakah itu dalam bentuk lomba, kegiatan-kegiatan atau LKS dan bersifat mereka istilahnya kepemimpinan, kerjasama itu diupload. Nah, kalau tiap anak-anak kita yang ada di sini dari 27 rombel, mereka aktif semua dengan medsosnya, itu salah satu bagian dari promosi YPIP juga. Kemudian YPIP terus seperti iklan yang di Gojek itu kan per 2 bulan sekali tuh ganti lagi gitu. Jadi itu mengupload jadi iklan itu diupdate terus ya, rutin maksimalkan anak-anak untuk misalnya di sini mau buka jurusan tadi jurusan bisnis digital. Nah, buatlah dalam bentuk TikTok, dalam bentuk Instagram, terutama TikTok tuh anak-anak tuh TikTok. Iya, lagi musimnya TikTok ya. TikTok ya kan anak, kemudian setiap anak nge-upload di TikToknya. Nah, kemudian di YPIP juga punya TikToknya, kemudian dia upload itu ternyata sangat efektif. Ini terbukti oleh SMK di swasta di wilayah Jakarta Barat. Yang tahun ini, jadi sebelum PPDB dia itu udah overload kedua kali lipat muridnya dapat. Padahal kita tanya kemarin apa strateginya, hanya menggunakan fasilitas medsos TikTok. Jadi TikTok dia selalu ada dari semua semua status guru, status itu TikTok yang anak-anak yang itu aja. Berarti keluarga sekolah itu jadi salah satu itu kan pasti kan ada kayak Bu ini, saya akan punya teman-teman Bu ini lagi kuliah lagi ya gitu ya. Nah teman-teman kuliah Bu ini lihat lagi gitu ya. Wah keren sih ya. Jadi salah 10 anak-anak kita loh, dan itu salah satu ajang promosi. Dan TikTok itu terus diupdate, kalau syukur-syukur sebulan sekali ada lagi tentang YPIP, ada lagi tentang YPIP. Itu pasti istilah ternyata di YPIP ada jurusan baru nih sekarang nih begitu. Jadi masyarakat sekitar tidak hanya tahunya jurusan yang ada saat ini, tapi ada jurusan-jurusan baru seperti bisnis digital. Terus kedua di-update lagi yang misalnya alumni yang berhasil, testimoni dan itu juga bisa bagian dari promosi kita, dan itu diupload lagi di medsos. Pokoknya sekarang kekuatan medsos itu benar-benar kekuatan yang luar biasa deh. Wah udah nggak bayar juga ya Pak ya, kan biasanya kita cuma anak-anak yang upload aja, dan itu jadi ajang promosi yang paling murah dan paling mudah gitu. Paling efektif iya, dan itu yang benar-benar biar viral. Kita viral dengan hal-hal yang positif itu memang butuh effort ya. Beda sama sesuatu hal yang negatif, diviralkan langsung ramai sedunia bisa lihat. Tapi saya yakin dengan adanya anak-anak juga expert, contoh di situ ada yang promosi dan sebagainya ya, dan itu ditampilkan terus gitu. Apakah lagi kayak kemarin itu di ketika pameran dan nanti ada pameran lagi di situ, anak-anak langsung bikin TikToknya, langsung update gitu. Dan itu sangat efektif. Saya yakin besok ya 17 tersini nggak hanya satu kelas. Amin. Ya pasti lebih dari satu kelas. Jadi berapa kelas tuh? Targetnya sih kalau bisa sih nambah lagi gitu 10-15 rombel. Kalau dilihat dari ruang prakteknya masih banyak yang gitu ya, karena anak-anak di sini kan udah terfasilitasi kelas teorinya udah ada 27, berarti kalau misalnya ruang praktek masih belum terpenuhi, maksudnya ruang praktek ada kan misalnya 12, dan untuk memaksimalkan ruang itu berarti masih ada kesempatan yang minimal 5 kelas bisa nambah lagi. Berarti boleh nih Bu ya, layak nih Bu ya. Kelas kita nih baru nih, boleh langsung ini ke Bu PPDB nih yang boleh Desember ya. Dan kita ngomong kalau swasta kan untuk PPDB nggak dibatasi waktunya ya. Bahkan saya tahu tuh ada beberapa swasta dia udah buka PPDB dari Oktober kemarin ya Pak. Betul. Dan closing itu, dan closing itu udah tiba-tiba kemarin begitu ngobrol udah penuh katanya, wah keren juga gitu. Karena mungkin itu salah satu ajang kesempatan ya untuk swasta di mana PPDB-nya ya, meskipun kecuali PPDB bersama ya. PPDB bersama kan nanti ada waktunya ya. Nah tapi kalau PPDB yang secara ini mungkin ya masyarakat, apalagi itu suatu ini juga ya, buat masyarakat, kok YPIP udah buka
PPDB begitu. Jadi kan ada rasa takut anak-anaknya yang niatnya mau situ takut gak dapet, jadi buru-buru ikut daftar juga ada seperti itu. Itu mungkin salah satunya ya. Jadi bisa buka PPDB sih sebenarnya sepanjang tahun ya. Kalau untuk swasta sih selama istilahnya ya apa namanya bisa termanage, dan juga istilahnya jangan sampai kita ngecewain masyarakat di saat dia udah mendaftar tapi ternyata dinyatakan siswa tersebut tidak diterima, padahal kan udah lebih dari awal. Nah tapi kalau memang udah disampaikan dari awal karena full dan sebagainya, ya itu kan karena memang ya baby udah full gitu kondisinya. Gitu. Jadi itu dari saya. Ya, jadi Bu Eri, memang kami itu di sini tim ini sedang menunggu layak siap buka. Nah maka nanti di Desember ini sekalian digaungkan konsentrasi kalian baru ini Bu Eri gitu. Jadi biar sekalian di Desember, memang target kami Desember kita sudah menggaungkan kemana-mana ya. Kita promosi, kita presentasi. Iya. Kalau menurut Bapak nih Pak Ismail selaku pengawas SMK kita, Siap. sarannya Pak, Ya, Pak. di samping tadi Bu Eri tentang promosi ya, kita kan wilayah terkumpul. Jadi yang deketan dengan kita ada DP. Iya Pak, kompetitor sejenis kita banyak Pak. Kompetitor ya. Nah untuk itu mungkin kita dari sarpasnya gitu. Oke. Jangan sampai kalah dari Siap. kompetitor ya. Baik. Sarpasnya updating terus, Iya. ikuti dengan industri, Iya. menyelaraskan biar bagus. Terus juga Oke. SDM-nya. SDM-nya ya. Kalau anak-anak di SMK itu guru-gurunya keren, Keren ya. mantap, selalu update hidup barangkali dulu ya. Karena kita di Cakung itu mulai paling padat tuh SMK. Iya. Kalau yang nggak kuat pada minggir, karena dia banyak yang minggir. Tapi kalau masih kuat, fasilitas bagus, gurunya, SDM-nya bagus, ke situ. Banyak yang ini pada pinggir udah. Banyak yang di pinggir. Jadi begitu. semoga jadi pilihan swasta pertama ya Amin. SMK ini ya. Amin. Insya Allah bisa. Baik Ibu Erni Mawati MPD dari Dinas Pendidikan spesial hadir ke sekolah kami, lalu ada Bapak Ismail, terima kasih atas kehadirannya, atas sarannya, atas masukannya. Banyak ilmu yang kami dapatkan untuk hari ini dari Bapak dan Ibu yang Masya Allah luar biasa, super duper hebat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya hadir ke sini, dan terima kasih juga atas sarannya. Terima kasih juga untuk seluruhnya ya Bapak Ibu ya, semoga layak, dan kami tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.